Sebuah tebing setinggi 10 meter dan panjang lebih dari 500 meter di bibir Sungai Pelus, Purwokerto longsor Kamis malam. Akibatnya 8 rumah warga yang berada di sepanjang aliran sungai mengalami rusak parah. Sebagian besar bahkan tidak mungkin lagi ditempati karena kondisi tanah yang telah mengalami retak dan tepat berada di bibir sungai. Korban longsor terpaksa mengungsi ke tetangga yang lebih aman. Sebuah jembatan utama yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Godong Grobogan hanyut setelah diterjang arus air Sungai Jajar. Akibatnya, akses aktivitas warga terganggu. Selain memutus jembatan, luapan air sungai juga mengakibatkan tebing tanggul Sungai Jajar retak dan erosi sepanjang 100 meter, sehingga membuat warga khawatir bila adanya banjir dari luapan Sungai Jajar. Jalur Pantura Nasional Demak sepanjang 37 km rusak parah. Kerusakan parah terlihat dari banyaknya lubang selebar 15 cm hingga 20 cm. Dampak dari jalan rusak ini, angka kecelakaan meningkat. Kerusakan jalan akibat curah hujan dalam 2 pekan terakhir sangat tinggi, sehingga aspal mengelupas. Selain itu, banyaknya kendaraan bertona seberat menambah jalur Pantura Demak semakin rusak. Guna menekan tingginya laka lantas, dampak dari jalan rusak, pihak Satlantas Polres Demak telah memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap jaringan narkotika lintas provinsi yang melibatkan oknum anggota Polres Wonosobo sebagai pengedarnya. Oknum polisi berpangkat brigadir ini mendapat upah 2 juta rupiah untuk sekali antar. Rencananya, barang haram ini akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah untuk pesta akhir tahun. BNNP Jawa Tengah menyebut wilayah Jawa Tengah merupakan pangsa pasar narkoba. Berdasarkan data BNNP Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020, telah mengungkap kasus tindak pidana narkoba sebanyak 21 kasus dengan 40 orang tersangka. Rencana alih fungsi pangkalan truk Tamanan Banyu Putih Batang menjadi Islamic Center diprotes keras para penghuni yang mengandalkan hidupnya dari penghasilan berjualan di lokasi tersebut. Ratusan massa menggelar orasi di Jalan Pantura Alas Roban dan memblokade jalan masuk. Bahkan warga mengancam siap mati ditembak manakala Bupati Batang nekat memerintahkan anak buahnya menutup kantong parkir jalan nasional. Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI menggugat putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait sengketa lahan kawasan Sriwedari. Menurut FKPPI, putusan tersebut dinilai masih cacat hukum. Menurut mereka, ada beberapa hak tanah milik Pemkot Surakarta yang masuk di dalamnya, sehingga mereka menggugat pada ahli waris untuk dikembalikan ke ranah publik. Mereka berencana melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta. Hal yang menjadi dasar untuk melawan berupa 2 kepemilikan sertifikat hak pakai seluas 6.698 meter persegi atas nama Pemkot Surakarta di kawasan Museum Keris. Selain itu, ada sertifikat hak pakai seluas 870 meter persegi yang diperuntukkan Taman Sriwedari tempat pengembangan budaya Kota Surakarta. Pengajian Maulid Akbar Nabi Muhammad di Gedung Kansus Sholawat Kota Pekalongan kembali dibatalkan. Pembatalan kegiatan dilakukan setelah hasil pertemuan tertutup antara Habib Lutfi bin Yahya dengan Pangdam Padi Ponorogo, Kapolda Jateng dan Gubernur Jawa Tengah menghasilkan kesepakatan untuk menunda acara sementara waktu. Hal ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di masa pandemi, termasuk juga mematuhi peraturan pemerintah tentang larangan kegiatan yang mengundang kerumunan.